صلاة الله سلام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi, dan pembahasan di pagi ini kita akan membahas tentang 10 perkara yang merupakan sebab terbesar dikabulkannya doa-doa kita. Apa saja 10 perkara yang mempercepat pengkabulan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sering kita mendengar sebagian masyarakat awam, mereka sering mengatakan, saya sudah banyak berdoa dan berdoa, bahkan bertahun-tahun saya berdoa, tetapi tidak kunjung pula diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya adalah, boleh jadi tidak dikabulkan doa kita ini karena ada beberapa perkara. Yang pertama, memang kita ini adalah orang yang tidak berhak mendapatkan pengabulan doa. Sebabnya adalah karena tidak mengambil sebab. Jadi sebab tidak dikabulkan doa itu karena tidak mengambil sebab bagaimana doa itu supaya diterima. Makanya Allah tidak kabulkan. Atau boleh jadi pengabulan itu sebenarnya kebaikan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan doa itu, boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memberikan kebaikan kepada kita. Karena ada orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala minta diberikan kekayaan, tapi Allah tidak kabulkan. Karena kalau seandainya dia dikayakan, boleh jadi dia makin jauh dari Allah. Karena ada orang-orang itu kalau dimiskinkan, sementara dia kaya, dia makin kufur. Ataupun sebaliknya, terkadang dia miskin dekat dengan Allah, dan kalau Allah kayakan semakin kufur kondisinya. Jadi sebab tidak dikabulkan doa itu boleh jadi sebuah kebaikan bagi kita. Atau boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengulur waktu, karena likulli syai'in ajal. Setiap segala sesuatu itu ada waktunya. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tergesa-gesa untuk mengabulkan doa kita, tapi Allah berikan waktu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan kabulkan. Kapan waktunya terserah Allah.
Atau boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan di dunia, tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan pengabulan doa itu dalam bentuk pahala yang disimpannya untuk kelak mengangkat derajat kita di surga, sehingga di dunia tidak dikabulkan. Sengaja Allah Subhanahu wa taala simpan sebagai pengangkat derajat kita di surga. Atau boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita, bukan tidak dikabulkan permintaannya, tetapi Allah mengabulkan yang lainnya. Yang diminta lain, yang dikabulkan lain pula. Seperti contohnya, kalau di antara kita ada anak kita yang sakit, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak kita sembuh. Bertahun-tahun kita ini berdoa supaya anak kita sembuh dari sakitnya, tapi tidak kunjung sembuh. Pertanyaannya, apakah doa kita tidak manfaat untuk anak kita? Kita katakan manfaat. Lah kan enggak sembuh-sembuh anaknya. Dari mana kemudian ada manfaatnya? Ya, bisa saja dia tidak sembuh tapi Allah tidak wafatkan. Boleh saja memang dia tidak disembuhkan tetapi Allah tidak wafatkan dia. Artinya pengabulannya dengan cara menghindarkan bala yang akan menimpa kita. Seperti orang yang meminta kepada Allah supaya usahanya dilancarkan, atau rizkinya diluaskan, atau urusannya dimudahkan. Dia sudah berusaha tuh mencari uang, mencari rizki dengan lelah letih, susah payah, peras keringat dan begitu seterusnya, tapi tetap saja penghasilannya seperti itu. Yang ngojek ke sana kemari ya gitu-gitu saja hasilnya. Jual es ke sana kemari ya segitu juga hasilnya. Apa kita katakan tidak manfaat doanya? Manfaat. Boleh jadi yang harusnya mungkin ketika dia bekerja itu dia kecelakaan, tabrak orang atau nabrak orang atau jatuh kalau dia tukang dari ketinggian. Allah Subhanahu wa taala hindarkan bala-bala seperti itu. Jadi tidak ada doa yang tidak bermanfaat. Semua doa itu bermanfaat. Inilah jawaban kalau ada orang yang mengatakan, kenapa saya sudah berdoa terus-terusan tapi kok tidak kunjung ada jawaban. Inilah jawabannya. Di antara 5 perkara yang sudah saya sebutkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari pernah berkhutbah, khutbah Jumat. Tiba-tiba kemudian ketika Nabi SAW berkhutbah, datang orang Badui datang ke masjid. Sedang khutbah itu Rasul. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ternak-ternak kami mati semuanya. Jalan-jalan kami terputus karena kekeringan sehingga belah-belah dan pecah-pecah. Kemudian ternak-ternak kami pun sudah mulai banyak yang mati karena kurang makanan. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujannya. Maka Nabi SAW di tengah-tengah khutbah itu langsung mengangkat kedua tangannya ke langit dan mengatakan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, berilah hujan kepada kami. Ya Allah, berilah hujan kepada kami. Dan riwayat Allahumma skina, Allahumma skina. Ya Allah, berilah hujan kepada kami. Lah perawi hadis ini Anas bin Malik radhiyallahu an
menceritakan belum lagi Nabi SAW menurunkan kedua tangannya, tiba-tiba hujan deras, sak deras-deras, dan tidak berhenti selama 1 minggu. Apa yang terjadi? Kebanjiran di mana-mana. Sehingga Jumat berikutnya Arab Badui ini datang lagi mengeluh. Yang tadinya mengeluh minta hujan, sekarang minta diberhentikan hujan. Karena 1 minggu berterusan itu masalahnya. Akhirnya banjir di mana-mana. Maka Nabi SAW kemudian mengangkat lagi pada Jumat keduanya dan mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam waddirab wa butunil audiyati wa manabitis syajar. Ya Allah, hujanilah di sekitar kami, jangan kepada kami. Artinya jadikan hujan itu tidak berbahaya untuk kami. Atau kalau memang berbahaya, ya Allah, pindahkan hujan itu ke daratan-daratan tinggi, beberapa anak bukit, dasar-dasar lembah, ataupun beberapa tanah yang menumbuhkan pepohonan di situ. Dari sini kita tahu bahwa Nabi SAW mencontohkan bahwa setiap doa itu pasti diijabah. Cuman cara pengijabahnya ada yang langsung cash seperti Nabi SAW. Ini kan cash ini. Dia berdoa minta hujan, turun pula hujan. Ketika hujannya seminggu tidak berhenti membahayakan, maka Rasulullah SAW meminta hujannya dipindah ke tempat lain dan Allah kabulkan. Apa maknanya? Tidak ada doa yang tidak bermanfaat, karena asal doa itu sendiri adalah ibadah. Bahkan seorang wanita di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Asiyah bintu Muzahim, istri daripada orang nomor 1 Mesir, Fir'aun. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam sudah diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian mulai berdakwah ke lingkungan keluarga Fir'aun, maka yang pertama kali beriman kepada Nabi Musa adalah istrinya Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim. Langsung beriman kepada syariatnya Musa, dan dia pun menyembunyikan keimanannya. Tetapi lambat laun Fir'aun tahu kalau Asiyah bintu Muzahim itu sudah tidak menuhankan dirinya dan beriman kepada Tuhannya Musa. Marah dia. Akhirnya kemudian Fir'aun pun mengazab Asiyah sejadi-jadinya. Mulai daripada diikat di batu, kemudian dikasih terik matahari, dicambuk, begitu seterusnya. Tetapi dia tidak bergeming dari keimanannya. Padahal orang nomor 1 Mesir, istri daripada orang nomor 1 Mesir, artinya dunia sudah di hadapannya. Dia tinggal di istana. Lah ketika kemudian satu hari Fir'aun itu sudah tidak sanggup lagi memurtadkan istrinya untuk menyembah dirinya, maka Fir'aun pun mengambil sikap untuk membunuhnya dengan cara melemparkan dari atas tebing. Lah saat dilempar itulah Asiyah bintu Muzahim tidak ada tempat mengadu kecuali kepada Allah. Pada siapa lagi? Yang dihadapi orang nomor 1 Mesir, tentaranya banyak. Kepada siapa dia bisa mengadu kecuali kepada Allah, kan begitu. Dia tahu bahwa hanya Allah yang bisa mengabulkan doanya. Makanya saat dilempar itulah, maka Asiyah bintu Muzahim berdoa dan doanya diabadikan dalam Al-Quran. Sampai Allah katakan dalam surah At-Tahrim ayat 11, wa dharaballahu mathala lilladzina amanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumidh dhalimin. Dan Allah telah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Di sini
Allah Subhanahu wa taala jadikan contoh bagi wanita-wanita yang beriman, siapapun. Ibu-ibu yang di sini, ibu-ibu yang di sono. Sejak zaman itu sampai hari ini, bahkan sampai kiamat, Allah katakan, dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman, siapapun yang beriman. Karena istri Fir'aun ini tidak pernah berdoa dengan doa yang pernah diucap oleh orang sebelumnya. Apa doanya? Dia mengatakan, Rabbibni li'indaka baitan fil jannah. Ya Rabb. Lihat bagaimana istri Fir'aun. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, Ya Rabb. Ingat, siapapun yang mengucapkan Ya Rabb, maka Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kita. Karena kita mengikrarkan kerububiahan Allah masalahnya. Ya Rabb, ibnili, bangunkan untukku, indaka, di sisimu, baitan fil jannah, sebuah istana di sorga. Doa ini belum pernah diucapkan orang sebelumnya. Di mana Asiyah bintu Muzahim berdoa kepada Allah, tidak apa-apa, nyawaku hilang, istanaku lenyap, kesenangan duniaku sudah tidak ada, tidak ada masalah. Tetapi ya Rabb, saya minta jadikan aku tetanggamu dan bangunkan untukku rumah di sorga. Istrinya Fir'aun mendahulukan tetangga sebelum rumah. Dan di sini kaidah juga sering saya ucapkan kan di sini. Ibu kalau cari rumah, jangan melihat rumahnya dulu, tapi lihat tetangganya. Ibu udah bosan nih di sini, mau pindah ke perumahan yang lain, jangan dilihat rumahnya dulu. Karena kebanyakan kita ini kalau cari rumah pasti rumahnya dulu kan dilihat. Bagus enggak? View-nya ada enggak? Pasumnya ada enggak? Jalannya lebar enggak? Bukan itu yang diajarkan Al-Quran. Sebelum melihat rumah itu, lihat tetangga di sekitarnya, muslim atau kafir, ada tempat ibadahnya atau tidak, lingkungannya Islami atau tidak, mayoritas orang di situ siapa, bisa istiqomah enggak kalau saya tinggal di sini, akidah saya bisa berubah atau tidak, makin semangat ibadah atau tidak. Itu yang harusnya dipikirkan dulu. Kalau fasilitas mendekatkan diri kepada Allah sudah ada di perumahan itu, baru ibu koclok tuh, tinggal nyari rumahnya yang mana. Mau dihuk, mau kopel, mau apa, terserah. Makanya di sini istrinya Fir'aun mengajarkan satu doa, Rabbibnili indaka, ya Rabb, bangunkan untukku di sisimu. Maksudnya jadikan aku tetanggamu. Baru setelah itu baitan fil jannah, satu istana di sorga. Wa najjini min fir'auna wa amali, dan selamatkan aku dan si Fir'aun itu, dari si Fir'aun itu dan semua perbuatan kufurnya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku juga dari kaum yang zalim. Lihat di sini Al-Quran mengajarkan kepada kita, setiap manusia itu pasti ada masalah. Tidak mungkin tidak ada masalah. Sering saya katakan, masalah itu pasti akan ada dan silih berganti, bahkan terkadang beruntun. Namanya masalah. Lah istri Fir'aun ini kan jelas-jelas dia mendapatkan ujian yang luar biasa kan. Dia sudah tidak dapat fasilitas lagi, yang ada justru disiksa hanya karena dia mengatakan amantu bi rabbi Musa, aku beriman kepada Rabbnya Musa. Semua kenikmatan dunia ini putus. Padahal kalau seandainya istri Fir'aun itu diam-diam saja, tidak beriman kepada Nabi Musa, apapun dari dunia itu sudah ada di hadapan dia loh. Dia ratunya, mau apapun ada di depan dia. Mau dayang tinggal panggil, mau makan tinggal makan, mau minum tinggal minum. Apalagi yang kurang dari istri Fir'aun ini? Apalagi Fir'aun ini memang cinta dengan Asiyah bintu Muzahim, tetapi dia lebih mendahulukan keimanan dibandingkan nikmatnya dunia. Tapi syahidnya di sini, bagaimana istri Fir'aun mengajarkan kepada kita, jangan pernah mengadu kepada siapapun kecuali kepada Allah.
Karena itulah sandaran kita dalam hidup kita. Ibu boleh bawa anak ke rumah sakit, tetapi sebelum ibu ini mengadu kepada dokter soal sakit anak ibu itu, adukan sakitnya dulu kepada Allah. Itu maksudnya. Ya. Kita punya anak sakit, ingin berobat, atau kita sedang sakit, ingin berobat. Lah sebelum kita minta supaya dokter mengobati kita, minta dulu kepada Allah. Maksudnya sandarkan dulu kepada Allah, baru kepada manusia. Karena dokter pun tidak memiliki kesembuhan di tangannya, dia kan hanya sebab saja, usaha. Buktinya dokter sakit saja dia diobati dengan dokter yang lainnya. Kenapa kalau dia seorang dokter, kalau dia sakit, kenapa tidak diobati sendiri? Bahkan terkadang seorang dokter itu sakit, dioperasi dokter lain, mati pula dia. Ya. Saya punya kawan itu seorang dokter, dioperasi, koma, mati. Padahal dokter itu diobati dokter lain, bukannya sembuh, malah mati. Artinya bahwa kesembuhan bukan di tangan dokter, kesembuhan itu di tangan Allah. Makanya sebelum menyandarkan sesuatu kepada manusia, sandarkan dulu kepada Allah. Lihat Asiyah bintu Muzahim, dia sandarkan kepada Allah, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumidz zalimin. Karena begini, Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih rahim kepada hambanya dibandingkan seorang ibu kepada anaknya. Contoh sejarah, ketika terjadi perang Hunain, maka Nabi SAW dimenangkan dalam peperangan itu bukan hanya mendapatkan harta ghanimah yang banyak, tapi juga mendapatkan tawanan-tawanan wanita-wanita musyrik, menjadi budak tawanan. Jadi dari sekian budak wanita yang ditawan itu, Nabi SAW memandang kepada seorang ibu. Ibu ini kayaknya lagi bingung, karena kan rame, ya. Tetapi mata Nabi SAW terpusat kepada ibu itu. Kenapa? Ibu ini keliling-keliling, setiap ada bayi, kemudian diambil, kemudian diangkat, dipandang wajahnya, kemudian dikasih lagi, kemudian keliling lagi, nampak ada bayi, diangkat lagi, dilirik lagi, dikasihkan lagi sama ibunya. Rupanya Rasul baru tahu bahwa ibu ini kehilangan bayinya. Setiap ada bayi disangka anaknya, setiap ada bayi disangka anaknya, ya. Sampai ketika ibu ini putus asa, karena semua bayi yang digendong di situ bukan anaknya. Ketika dia terduduk, sudah pusing, ya, udah sedih, udah kalut. Tiba-tiba adalah seseorang itu membawa bayi, rupanya itu anaknya. Saking senangnya, kemudian dia ambil bayinya, kemudian dia susui sampai air susunya muncrat kemana-mana, karena saking senangnya dia nggak peduli, ya. Dan dia tidak mau melepaskan anaknya itu. Kemudian Nabi SAW memanggil para sahabat dan mengatakan, kalau seandainya kalian gari parit, kemudian kalian letakkan kayu bakar, kemudian kalian nyalakan api, kemudian kalian suruh wanita itu yang sudah menemukan anaknya, disuruh melempar bayinya ke api, kira-kira mau tidak? Kata sahabat, ya nggak mungkin lah. Ibu itu udah sayang betul sama anaknya, anak itu sudah hilang, sekarang sudah dapat, kemudian kita suruh melemparkan bayi itu ke api. Mana mungkin, mustahil ibu itu mau melemparkan anaknya ke dalam api, karena ibu itu sayang. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahu arham bi ibadihi, Allah lebih sayang dengan hamba-hambanya dibandingkan ibu itu dengan anaknya. Apa kata Rasul? Allah jauh lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan ibu itu dengan bayinya. Kalau saya buat analogi begini,
Ibu punya anak, nakal sanakal-nakal, durhaka sadurhaka-durhakanya, kurang ajar dengan kita. Tapi satu hari anak ini diberikan hidayah, akhirnya minta maaf kepada kita. Satu hari minta maaf, tentu kita masih dongkol karena masih kurang ajar. Tapi anak itu terus setiap hari merengek-rengek supaya ibunya itu memaafkan dia. Terus setiap hari seperti itu. Memang dia menyesal, dia tidak akan berbuat lagi, dia sudah minta maaf. Pokoknya dia terus memelas kepada ibunya. Kira-kira Bu, memaafkan enggak ibu? Pasti akan dimaafkan. Tidak mungkin tidak dimaafkan. Anak senakal apapun, kalau sudah nampak baiknya, apalagi mau bertobat, apalagi terus setiap hari meminta maaf dan nampak kebaikannya, saya kira hati ibu akan luluh. Tidak mungkin enggak luluh. Pasti akan luluh, pasti akan memaafkannya, boleh jadi akan merangkulnya lagi. Lah Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih memaafkan hamba-hambanya dibandingkan seorang ibu yang dirhakai anaknya kemudian minta maaf kepadanya. Allah lebih sayang dengan hamba-hambanya. Artinya kalau kita ada masalah kemudian mengadukan perkara kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mustahil, Allah tidak mungkin tidak mengabulkan doa kita. Kalau kita ketuk terus. Makanya sering saya katakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau setiap hari di jam-jam mustajab doa kita terus mengetuk pintu langit agar Allah mengabulkan doa kita, yakin husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla, penuh dengan keyakinan, penuh dengan kerendahan, pasti Allah kabulkan. Rahasia ini yang terkadang luput kepada orang tua yang berputus asa dengan kenakalan anaknya. Ustaz, saya sudah tidak bisa lagi nasihati anak saya. Jangankan lagi suruh sholat, suruh baik saja susah. Saya sudah angkat tangan. Sebagian ibu yang lainnya, aduh, boro-boro katanya mau sholat, tidur aja anak saya itu. Kadang-kadang bertengkar pula dengan anak gara-gara disuruh sholat tak mau. Sekarang anak saya sudah besar, kita ini mau berperang pula sama anak gara-gara nyuruh sholat. Sebenarnya kuncinya supaya anak kita ini mudah untuk sholat itu salah satunya apa? Ketuk pintu langit. Ketuk pintu langit. Yang mengeraskan hati anak kita siapa? Allah. Yang melembutkannya juga Allah. Coba kalau seandainya kita ini punya anak sanakal-nakalnya, ibulah setiap sepertiga malam berdoa, setiap malam, atau di waktu-waktu mustajab saat hujan turun, umpamanya, saat di antara adzan dan qomat, di hari Jumat setelah asar sebelum maghrib, terus seperti itu setiap hari pintu langit ibu ketuk, mustahil Allah tidak kabulkan. Karena Allah lebih sayang dengan hamba-hambanya dibandingkan seorang ibu dengan bayinya. Itu harus yakin itu. Ya. Ini yang kemudian luput. Kenapa? Tidak, doa itulah silahul mukmin kata Rasul. Senjata loh. Itu senjatanya. Kenapa enggak yakin? Karena orang ini kalau mengurus anaknya kemudian anaknya tidak sadar-sadar itu karena tidak pernah kita gunakan senjata ini sebenarnya. Senjata doa. Doa yang luar biasa yang Rasul katakan, ad-du'a usilahul mu'min, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya Nabi Allah Zakaria itu kan sudah tua, kemudian istrinya pun sudah tua dan mandul. Artinya kan mustahil punya anak tuh. Kalau sudah tua otomatis menopause, sudah susah punya anak. Ditambah-tambah mandul lagi, sudah tua plus mandul. Artinya double gitu ya. Tidak mungkin wanita seperti ini punya anak, mustahil. Tetapi rupanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dengan terus-terusan berdoa Zakaria di mihrabnya, apa yang terjadi? Allah kabulkan doanya. Akhirnya kemudian istrinya hamil melahirkan Yahya ibnu Zakaria. Dari sini ada kaidah yang kita anggap mustahil, tetapi bagi Allah itu mungkin. Yang kita anggap mustahil, bagi Allah itu semua bisa mungkin.
maka jangan pernah meremehkan pengkabulan doa. Jangan pernah. Jangan pernah mengecilkan Allah. Jangan pernah mengecilkan Allah. Tetapi walaupun demikian, jangan pula kita melampau dalam berdoa. Oh, kalau gitu Allah, kita harus yakin Allah akan mengabulkan semuanya. Ya, selama doa kita ini tidak melampau dan tidak dilarang. Contoh ibu berdoa, ya Allah jadikan aku nabi, kan kurang ajar. Ya, nabi tidak ada lagi kecuali Nabi Muhammad. Karena Rasul mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggal. Atau umpamanya seorang wanita, ya Allah berikan suami 4, ya tidak bisa. Ya, seorang istri tidak boleh berpoligami kan itu. Nah, itu kan berlebihan namanya. Atau seorang suami, ya Allah carikan istri saya 20, kan berlebihan itu kan. Jadi nggak boleh, walaupun kita yakin Allah itu maha besar dan kita tidak boleh mengecilkan, tapi bukan berarti kita boleh meminta sesuatu yang diharamkan, tidak boleh. Tetapi kaedahnya jangan kecilkan Allah. Orang-orang yang suka mengecilkan Allah, itulah sebabnya dia tidak dikabulkan doanya, karena meremehkan Allah. Akhirnya dia lebih bersandar kepada manusia, kepada makhluk dibandingkan kepada Allah. Makanya kenapa ada sebagian peneliti kesehatan itu ketika membandingkan rumah sakit yang ada di Saudi dengan rumah sakit yang ada di negeri kita ini. Rumah sakit di negeri kita ini banyak pasien. Kadang oper, nggak ada tempat, nggak ada ruangan, nggak ada kamar. Kadang-kadang akhirnya di teras. Kadang ada yang nggak diterima, balik lagi. Saking banyaknya pasien, dokternya pula sedikit, ruangannya pula tak banyak gitu. Tapi di sana terbalik, rumah sakitnya lenglang, ya, tidak berdesak-desakan seperti di negeri kita ini. Jadi adalah yang meneliti apa rahasianya. Ke orang Saudi itu kan kayak nggak pernah sakit saja. Rupanya orang sana itu sudah ditanamkan tauhid oleh para ulama sana, bahwa setiap mereka sakit, maka pengobatan pertama mereka adukan sakitnya kepada Allah. Mereka ruqyah. Mereka meruqyah diri sendiri. Mereka sangat yakin bahwa penyakit datang dari Allah. Allah pula yang akan menyembuhkannya, seperti perkataan Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin, apabila aku sakit aku yakin Allah yang akan menyembuhkanku. Baru setelah kemudian mereka berusaha untuk mengobati dirinya dengan cara meruqyah dirinya, berdoa kepada Allah minta kesembuhan dengan sebab-sebab syar'i, dengan sedekah, dengan macam-macam lah. Kalau memang sudah mentok, barulah mereka mencari sebab, datanglah mereka ke dokter. Kalau kita kan terbalik, Bu. Kalau sakit pertama kali datang ke dokter dulu. Tolong dok, sembuhkan saya, sembuhkan anak saya. Dokter loh, bukan Tuhan. Ya. Dokternya pula orang awam, tidak pernah ngaji. Ya, saya berusaha, sisanya kepada Allah katanya. Allah pula dikasih sisa tuh dokternya ini. Jadi ada orang-orang yang kemudian tidak yakin dengan Allah, dia lebih yakin dengan manusia. Baru kalau sudah mentok, rumah sakit angkat tangan, dokter angkat tangan, baru dia tawakal kepada Allah. Ya sudah, kalau mau sembuhkan ya sudah, sabar. Enggak begitu harusnya. Dia enggak yakin dengan Tuhan kalau yang seperti ini. Harusnya kan minta dulu kepada Allah, baru kepada makhluk. Kepada makhluk itu hanya sebab saja, karena makhluk sendiri tidak punya kesembuhan menyembuhkan orang. Lah di sini pembahasan kita di pagi hari ini, kita akan mencoba mengupas 10 perkara yang disebutkan oleh para ulama tentang 10 yang sangat besar perannya di dalam pengabulan doa. Yang pertama, ulama mengatakan al-ilha'u was-sabru wa adamul isti'jali. Al-ilha, ilha itu merengek,
Seperti anak kecil meminta kepada kita, merengek, guling-guling, nangis-nangis, kan kasihan juga, lama-lama dikasih juga kan itu. Itu kepada makhluk tuh. Ya. Dan juga sabar dan tidak tergesa-gesa. Karena salah satu doa ditolak itu ketika kita tergesa-gesa. Apa makna tergesa-gesa? Dia mengatakan, kata Nabi SAW, da'autu wa da'autu falam ara yastajibli. Aku sudah berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa, tapi tidak ada tanda-tanda dan kunjung dikabulkan Allah. Justru kata-kata ini yang menjadikan doa tidak akan diterima. Kalau kita sampai ngomong, saya ini sudah banyak kali berdoa tapi kok nggak dikabul-kabulkan, justru tidak akan dikabulkan kalau dia ngomong gitu. Jangan pernah ngomong seperti itu. Jangan pernah kita ngomong, aku sudah banyak berdoa, sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun kok nggak dikabul-kabulkan ya. Jangan bicara seperti itu. Karena tadi di awal muqaddimah ada 5 sebab kenapa doa tidak dikabulkan. Mudah-mudahan nyatat ya. Ini yang pertama. Karena begini Bu ya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bosan, tidak akan bosan memberi pahala, memberi pemberian yang kita minta tanpa terputus. Allah tidak akan bosan. Justru yang bosan itu kita meminta kepada Allah. Karena lama meminta kok nggak dikabul-kabulkan, akhirnya bosan. Padahal Allah itu tidak bosan memberikan pahala, karena asal doa itu sendiri ibadah. Artinya kalaupun tidak kunjung, tidak nampak, tidak ada tanda-tanda dikabulkan doa, sebenarnya ibu dengan doa itu sudah dapat pahala. Sudah dapat pahala gitu ya. Pahalanya itu kalau ibu sekali doa dapat pahala. Terus hakikatnya sedang mengumpulkan pahala. Karena orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah dinyatakan sombong. Sombong dia, orang yang tidak meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Karena mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabulkan doa kalau dia benar-benar berdoa kepadanya. Makanya Rasul mengatakan, wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian yang bosan. Kemudian yang kedua, at-tadarru wal inkisar. At-tadarru wal inkisar. Tadarru dan inkisar itu artinya kita merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah. Kita ini betul-betul seorang hamba di hadapan Tuhan. Kalau dalam kehidupan di masyarakat saja, terkadang seorang pembantu ya, takut dengan majikannya, merasa terhina. Kenapa kemudian kita lebih terhina lagi di hadapan Allah? Harusnya kan seperti itu. Lah karena syarat diterima doa itu ketika kita berdoa kepada Allah, kemudian kita betul-betul merasa kita ini seorang hamba, budaknya Allah. Dari sini diajarkan supaya tidak sombong. Jangan pernah sombong. Bahwa Allah itu zat yang maha kuasa, Al-Aziz yang maha mampu untuk menyakiti siapapun, dan tidak ada siapapun yang mampu menyakiti Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Yang ketiga, as-sidq wal ikhlas. Jujur dan penuh dengan keikhlasan saat berdoa. Harus jujur dalam berdoa. Kemukakan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak boleh ada yang disembunyikan. Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar doa kita kok. Enggak mungkin enggak mendengar. Kemudian ikhlas. Ikhlas itu artinya betul-betul karena Allah berdoanya. Betul-betul karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena orang lain. Makanya kenapa Allah mengatakan fad'ullaha mukhlishina lahuddin, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Karena begini, kalau kita lihat sejarahnya orang-orang musyrik di zaman dulu, ketika pasukan Abraha hendak menyerang Ka'bah, maka Abraha mengutus
seorang utusan untuk menanyakan siapa pemimpin Arab. Maka orang-orang mengatakan Abdul Muttalib. Maka Abraha mengatakan, panggil Abdul Muttalib kemari. Maka Abdul Muttalib dipanggil. Kemudian terjadi dialog antara Abraha dengan Abdul Muttalib. Lah ketika itu pasukan Abraha mencuri 200 untanya Abdul Muttalib. Jadi Abraha ini membicarakan soal kedatangannya, ingin menghancurkan Ka'bah. Dia ingin lihat reaksi Abdul Muttalib selaku pemimpin Arab dan penjaga Ka'bah. Tetapi tidak ditanggapi oleh Abdul Muttalib. Seolah-olah tidak sayang dengan Ka'bah. Hancurkan aja lah, kan begitu maksudnya. Kenapa Abdul Muttalib seolah-olah tidak peduli dengan Ka'bah? Bukan tidak peduli dengan Ka'bah, tapi Abdul Muttalib ngomong dengan si Abraha ini, saya datang kemari menemuimu itu karena unta-unta saya dicuri kamu. Saya ingin mengambil 200 untaku. Adapun urusan Ka'bah, kata Abdul Muttalib, itu urusan lain. Saya bukan pemilik Ka'bah. Saya ini pemilik unta, makanya saya cari unta. Adapun Ka'bah itu ada pemiliknya, Rabb yang akan melindunginya. Tuhan saya yang akan melindunginya, bukan saya. Makanya saya nggak peduli kau hancurkanlah sana. Karena Ka'bah itu ada pemiliknya. Kemudian Abraha pun memberikan 200 ekor unta. Abdul Muttalib pula pergi. Lah Abdul Muttalib pergi ke mana? Rupanya dia pergi ke Ka'bah. Awalnya dia mengatakan kalau hancurkan Ka'bah, hancurkan aja lah kan itu. Tapi hatinya tidak demikian. Dia keluar berjumpa dengan Abraha, kemudian pergi menuju Ka'bah. Masuk dia ke dalam Ka'bah. Kemudian dia berdoa kepada Allah agar Allah melindungi Ka'bah yang dimuliakan itu. Dari sini lihat bagaimana kelakuan orang-orang musyrik Arab. Kalau sedang kepepet saja butuh Allah. Tapi ketika mereka senang, mereka pun mulai menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sesembahan yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, apabila mereka berada di tengah lautan, di atas bahtera, di ombang-ambing ombak dan akan karam kapalnya, mereka pun berdoa kepada Allah dengan ikhlas supaya mereka diselamatkan. Tapi ketika kapalnya sudah diselamatkan, disandarkan ke daratan, mulai lagi mereka melakukan kesyirikan. Lah doa yang seperti ini enggak ikhlas namanya. Di waktu susah saja, oh datang kepada Allah. Ya Allah saya susah, ya Allah saya sakit, sembuhkan saya. Ya Allah saya miskin, kayakan saya. Ya Allah saya susah, senangkan saya. Ketika sudah sembuh, ketika sudah senang, ketika sudah kaya, lupa pula Allah. Itu tidak ikhlas namanya. Ya, itu maksud ikhlas di sini. Jangan seperti orang-orang jahiliyah dekat dengan Allah di waktu susah, ketika senang pula jauh dari Allah. Makanya hadisnya gimana? Harusnya dibalik, Bu. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah di waktu senang supaya Allah kenal di waktu sulit. Jangan dibalik. Kondisi kita ini dibalik. Kalau ibu datang ke rumah sakit, hampir semua lisan orang yang sakit itu, oh ada yang istighfar, ada yang zikir, ada yang macam-macam kan. Kita sering mendengar itu di rumah sakit tuh tasbihnya nggak lepas ya. Ada yang baca Quran, ada yang apa tuh di rumah sakit. Iya lagi sakit ya, coba keluar dari rumah sakit dah sembuh, dah lupa tuh zikir-zikir itu. Harusnya ketika senang itulah ingat Allah, sehingga ketika kita sulit Allah ingat kita. Nah itu namanya ikhlas. Ikhlas dalam berdoa ya. Makanya ini penting juga. As-sidqu wal ikhlas adalah kejujuran dan keikhlasan saat berdoa. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-khusyu'u wa hudurul qalbi. Al-khusyu' wa hudurul qalbi. Khusyuk dan hadirkan hati. Maksudnya khusyuk dan hadirkan hati itu apa? Maksudnya ibu harus yakin, husnudzon.
berbaik sangka kepada Allah, yakin Allah itu pasti akan mengabulkan. Makanya orang tidak boleh berdoa itu, ya Allah ighfirli in syi'tah, ampuni aku jika kau mau. Kok gitu doanya? Jika kau mau ya kayakan aku, jika kau mau sembuhkan aku. Itu tidak yakin. Doa itu harus keyakinan. Allah itu zat yang maha yakin keberadaannya, maka jangan berdoa kecuali dengan keyakinan. Zat yang maha yakin harus berdoa dengan penuh keyakinan. Jangan kita yakini Allah itu ada, ragu-ragu pula saat berdoa. Enggak boleh ragu-ragu. Ya Allah sembuhkan saya, tapi enggak yakin saya sembuh katanya. Lah kok bisa gitu? Ya. Karena dokter sudah vonis saya 3 hari lagi mati nih. Kata siapa? Yang ngasih umur itu Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW sampai mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin, kata Rasul. Berdoalah kepada Allah sementara engkau yakin bahwa Allah mengabulkan kita. Jangankan cerita doa, Bu. Dalam dunia perobatan ada yang namanya istilah sugesti. Sugesti, tahu kan Ibu istilah sugesti itu? Ada orang yang cocok dengan bodrek saja, kena paramek nggak cocok tuh. Ada orang cocoknya dengan puyer, ya, kena panadol nggak hilang tuh kepalanya. Kenapa kok begitu? Kan sama-sama isinya juga ada paracetamolnya, ada macam-macamnya kan begitu ya. Itu sugesti yang berlebihan kan. Seolah-olah yakin nih kalau bodrek ini pasti saya sembuh. Paramek 3 butir pun tetap aja sakit kepala. Ada orang itu hanya 1 itu sebenarnya sama aja isinya. Boleh jadi racikannya sama, mungkin dosisnya sama, tapi keyakinan yang berbeda kan. Itu soal kesehatan loh. Makanya zaman dulu kalau ada orang datang ke kiai, kemudian dikasih air gitu kan, bacakan Fatihah, dikasih ludahnya kiai, bah, minum, sembuh dia. Karena yakin dengan Pak Kiainya kan, yakin tuh dengan air ini pasti berkah ini, udah didoakan sama Pak Kiai itu. Ya, padahal dia hanya baca Fatihah saja, tapi dia yakin tuh. Lah artinya sugesti itu juga dalam dunia nyata pun memang bisa tuh. Apalagi kalau berdoa kepada Allah, harus yakin harusnya bahwa Allah itu pasti mengabulkan doa kita. Yakin seyakin-yakinnya, khusyuk sekhusyuk-khusyuknya, tampakkan hati. Makanya Rasul mengatakan, ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan hati yang tidak yakin. Maka khusyuk, hadirkan hati penuh dengan keyakinan, itu diantara penyebab mustajab doa. Nah, ini yang nomor 4. Yang nomor 5, amalus salihat. Iringi doa dengan amal saleh. Doa saja tidak cukup, harus diiringi dengan amal yang baik. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan soal Zakaria, Allah katakan, wa Zakaria idza nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Dan Zakaria ketika menyeru Rabbnya, ya Rabb, jangan kau tinggalkan aku sendiri, dan engkau sebaik-baik pemberi waris, maksudnya pemberi keturunan. Maka Allah kabulkan tuh Zakaria, dan Allah berikan kepada Zakaria Yahya, dan kami perbaiki dia dan juga istrinya. Kenapa? Karena mereka keluarga Zakaria itu kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan takut, dan mereka orang-orang yang khusus saat beribadah kepada kami. Artinya sebab pengkabulan Zakaria dan keluarganya itu sehingga minta anak Allah kabulkan, karena memang kehidupan Zakaria dan istrinya adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Jadi salah satu penyebab besar doa itu diterima
Karena ada amal-amal soleh yang lainnya yang menopang doanya tuh. Contoh umpamanya ibu ingin sembuh, sakit, ya Allah sembuhkan saya. Ditopang dengan cara apa? Selain juga minta kepada Allah, datang ke dokter minta obat, juga sedekah. Karena sedekah juga salah satu penyembuh. Ya. Iringi dengan amalan yang lainnya. Minta doa orang-orang yang soleh, kan itu bentuk tawasul juga. Ya, jadi iringi dengan amal soleh yang lainnya, jangan terpatok dengan doanya saja. Ini juga yang nomor 5. Yang nomor 6, thayyibul mat'ami wal malbas. Ini juga pengaruh besar. Usahakan yang dipakai dan yang dimakan itu atau yang diminum sesuatu yang baik, sesuatu yang halal. Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan para rasul. Ya ayyuhar rusul, kulu min thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal saleh. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan. Kemudian Rasul menyebutkan seorang laki-laki, dzakara rajula yutilu safar. Laki-laki ini sudah lelah lama, entah berbulan-bulan menjadi musafir. Asy'atha aghbah. Saking lamanya di jalan, karena orang safar dulu kan di padang pasir, Bu ya. Lama jalannya, nggak ada pesawat, nggak ada kereta, nggak ada bus, ya pakai unta, kadang jalan kaki berbulan-bulan. Ya namanya kena debu, kena apa ya, kotor semua lah bajunya, pakaiannya, badannya, rambutnya. Asy'atha aghbah. Yamuddu yadai yunadi rabbah. Dia pun mulai berdoa kepada Rabbnya dengan mengangkat kedua tangannya. Kemudian mengatakan, Ya Rabb, Ya Rabb, wahai Rabb kabulkan doaku, wahai Rabb kabulkan doaku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak kunjung mengabulkan doanya, padahal dia punya 4 syarat diterima doa. Orang ini kan punya 4 syarat diterima doa. Salah satunya adalah seorang musafir. Dia kan musafir. Musafir itu mustajab doanya. Yang kedua, dia orang susah. Orang susah itu paling cepat dikabulkan doanya, karena doa orang susah itu ikhlas. Yang ketiga, mengangkat kedua tangannya, karena Rasul yang mengatakan innallaha hayyun karim. Allah itu zat yang maha pemalu tetapi maha pemurah. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Allah malu kalau ada hamba mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah. Allah malu kalau membiarkan kedua tangannya kosong. Artinya mengangkat kedua tangan salah satu penyebab dikabulkan doa. Kemudian yang keempat, ya Rabb, ya Rabb. Dia pun memelas, merengek kepada Allah. Artinya 4 sebab sudah ada. Pertanyaannya, kenapa nggak dikabulkan? Rupanya ini masalahnya. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dibeli dari yang haram. Dia pun badannya dibesarkan dari daging yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana akan dikabulkan doanya tuh? Bayangkan, 4 penyebab doa terkalahkan dengan 1 penghalang doa. Dia kan sudah punya 4 tuh, harusnya doanya dikabulkan, tapi 1 penghalang doanya, karena makanan yang dimakan haram. Maka yang 4 gak ada gunanya. Nah, maka ini juga kenapa kemudian doa-doa kita tidak pernah dikabulkan. Boleh jadi salah satunya adalah faktor masalah makanan, ya, makanannya haram, tidak halal, dan begitu seterusnya. Yang nomor 7, at-taubatu wal istighfar. Bertobat dan istighfar. Tobat dengan istighfar itu beda. Kalau tobat itu perbuatan, kalau istighfar itu ucapan. Dan ini harus digandengkan antara istighfar dan tobat itu. Orang kalau hanya istighfar saja tidak cukup.
kalau dia tidak diiringi dengan perbuatan. Saya megang botol minuman sambil dengar astagfirullahaladzim, minum lagi astagfirullahaladzim, diterima? Mana bisa, karena baru istighfar kan. Kalau astagfirullahaladzim buang homernya, itu baru benar tuh ya. Astagfirullahaladzim minum lagi, habis minum astagfirullahaladzim lah, ngapain itu? Ibu habis kumpul-kumpul lagi gibah, tersadar astagfirullahaladzim kita lagi gibahin orang, nyambung lagi ya, astagfirullahaladzim, jadi main-main jadinya kan. Kalau astagfirullahaladzim langsung pergi dari situ, astagfirullahaladzim kita gibahin orang, anak pulang dulu, gitu harusnya. Astagfirullahaladzim tapi masih dengerin ya, handsetnya dibuka pula, ngomong apa orang tuh. Ini kan nggak bisa kayak gini, itu belum tobat namanya. Makanya tobat dan istighfar itu dua kata harus bersambung, lisan dan perbuatan. Nah, salah satu mustajab doa itu ketika seseorang itu berdoa didahului dengan tobat dan istighfar, kemudian berdoa setelahnya, maka doanya manjur. Makanya kenapa kalau kita lihat dalam surah Al-Qasas ayat 16 Allah mengatakan Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Ya Rabb, aku sudah mendolimi diriku, ampuni aku. Maka setelah dia istighfar meminta ampun, apa kata Allah? Faghfaralah, maka Allah pun ampuni dia. Allah ijabah, Allah ampuni dia. Setelah dia meminta ampun dan bertobat, baru datang ampunannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan Nabi Adam. Nabi Adam ketika diturunkan di dunia di mana? Ada yang mengatakan di Sri Lanka, di India sana. Kemudian Hawa diturunkan di mana? Di Jeddah. Kemudian keduanya saling mencari, sampailah di satu tempat dan saling mengenali, disebut dengan Arafah. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kalimat pertama yang dibaca Adam dan juga Hawa. Apa kalimat pertama yang diucapkan Adam dan Hawa saat berjumpa di Arafah? Rabbana, gimana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah ucapan pertama yang diucapkan Nabi Adam di bumi. Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb, kami sudah mendolimi diri kami. Fa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni dosa kami dan engkau tidak merahmati kami, tentu kami termasuk orang yang rugi. Setelah Adam dan Hawa betul-betul bertobat, apa kata Allah? Fataba alaihi, baru turunlah ampunan tobat dari Allah Azza wa Jalla, kabulkan permintaannya. Dari sini menunjukkan bahwa doa itu kalau ingin dikabulkan, dahului dengan istighfar dan juga tobat. Kemudian yang nomor 8, adamud du'a bithmin aw qati'ati rahim. Jangan berdoa dalam rangka perbuatan dosa atau memutus silaturahim. Ya Allah, hancurkan saja orang sebelah itu, dia saingan dengan saya. Nah, itu kan menghancurkan bisnis orang, tidak boleh lah kan itu. Ya Allah, ini saudara saya ini jahat sama saya, kirim penyakit biar dia mati ya Allah. Nah, ini tidak bisa lah kan itu. Doa untuk sebuah keburukan atau perbuatan dosa nggak akan dikabulkan ya. Kemudian yang nomor 9, hamdulillah wassana alaihi baina yadayi doa. Sebelum berdoa puji dulu Allah. Sama lah dengan makhluk kan. Ibu kalau mau merayu orang karena ingin meminjam sesuatu atau meminta sesuatu, kan salah satu jurusnya supaya dia ngasih permintaan kita atau kita hendak meminjamkan sesuatu, pasti ibu rayu dulu tuh. Entah dengan perbuatan ibu dekat-dekat dengan dia, entah dengan cara muji-muji dia, entah dengan cara akrab-akrab dulu dengan dia, kan begitu. Baru setelah itu pinjam uang. Tidak mungkinlah ibu baru kenal tiba-tiba pinjam uangnya. Dikasih nggak dikasih, baru kenal kok. Ya pasti kenalan dulu, diakrabi dulu. Oh, nampak ini tasnya kalau datang ke pengajian besar tasnya, jangan-jangan isinya uang semua. Ya, mulai didekati, dirayu.
Rupanya buku catatan, ya kan? Intinya bahwa seseorang itu mendekati manusia saja pasti dipuji dulu, didekati dulu. Maka Allah itu mimbabil aula. Namanya ini mafhum aulawi. Sama manusia saja terjadi, apalagi sama Allah, gitu maksudnya. Kemudian yang nomor 10, at-tawassul lillahi inda du'a. Berdoalah dengan cara tawassul. Tawassul itu mencari perantara. Dengan cara apa? Pertama, menyebut Asmaul Husna. Asmaul Husna itu yang kita kenal 99 nama. Dari 99 nama itu pasti ada satu yang disebut dengan Ismul A'zam. Dan Rasulullah SAW mengatakan siapapun yang berdoa bertepatan dengan Ismul A'zam mustajab doanya. Tapi kan Ismul A'zam, nama yang agung dalam Asmaul Husna, kan menjadi khilaf para ulama. Yang mana satu? Ada yang mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum, ada yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan yang lainnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Ismul A'zam, nama yang agung di dalam Asmaul Husna itu sama dengan malam Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan. Tidak tahu letaknya di mana. Sehingga harus mencari, kan? Lah begitu juga kalau ibu berdoa membaca 99 nama, pasti kalau dibaca semua pasti bertepatan dengan Ismul A'zam. Nggak mungkin tidak, bukan? Kan yang dari 99 nama Ismul A'zam kita kan nggak tahu yang mana satu. Tapi kalau kita baca semua ya pasti kenal lah. Ya. Makanya Rasul mengatakan siapa yang berdoa bertepatan dengan Ismul A'zam nggak mungkin ditolak doanya, pasti mustajab. Makanya bertawasulah dengan nama-nama Allah, sebutkan 99 nama itu. Ya. Baru kita berdoa. Ustaz nggak hafal, tengok buku lah. Kemudian yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Dengan amal soleh, ibu lagi sulit, teringat dulu pernah sedekah. Ya Allah, kalau sedekah dulu saya ikhlas, tolonglah diterima. Dan kalau itu berpahala, sekarang saya lagi susah, tolong doa, kabulkan doa saya. Itu namanya tawassul dengan amal soleh. Sehingga para ulama mengatakan jangan meremehkan amal sekecil apapun. Boleh jadi amalan yang kecil itu ikhlas, dan boleh jadi yang ikhlas itulah bisa kita gunakan tawassul saat kesulitan kita. Ataupun tawassul dengan orang soleh yang masih hidup, datang ke ustadz, ke kiai atau kawan yang nampaknya rajin ibadah, nampaknya soleh soleha, minta doa mereka. Ya, karena itu tawassul dengan amal soleh. Kemudian yang terakhir sebagai tambahan, di antara penyebab mudahnya doa itu dikabulkan adalah berdoa fi auqatil ijabah, di waktu-waktu yang mudah dikabulkan, seperti sepertiga malam akhir, karena malaikat lagi turun, Allah juga turun. Minta kepada Allah di sepertiga malam akhir, atau hari Jumat setelah asar sampai maghrib, atau di antara adzan dan qomat, atau ketika ibu safar, atau ketika turun hujan. Ya, itu semua waktu-waktu mustajab doa. Ya, jadi itu juga sangat mempengaruhi, atau ketika di waktu sujud, ya, di waktu sujud. Ya, makanya ada seorang syekh itu ditanya soal doa setelah sholat. Maksudnya doa masalah. Habis sholat langsung angkat tangan, habis sholat wajib maksudnya langsung angkat tangan meminta sesuatu. Apa kata syekh ini? Aneh, waktu sholat kau tak minta, setelah sholat kau minta, katanya. Waktu sholat itulah minta. Dekat-dekatnya kita dengan Allah itu ketika sujud, itulah minta. Nah, sudah sholat sibuk minta, sudah sholat itu zikir bukan minta. Waktu sholat itulah minta, itu karena dekat-dekatnya hamba dengan Allah itu waktu sujud itulah, itulah minta di situ. Ya, kalau ingin diperpanjang, setelah sholat sunnah. Kalau setelah sholat wajib, yang ada zikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang diajarkan. Jadi doa setelah sholat, ya, ataupun doa di tadi sepertiga malam akhir, doa ketika ibu sedang puasa, ibu puasa Senin Kamis gitu kan, itu kan waktu iftar, itu kan waktu mustajab doa. Waktu mustajab doa itu ketika ibu iftar, itu mendekati maghrib, ya 5 menit sebelum iftar, itu juga sangat mustajab. Wallahu alam, ini diantara
perkara-perkara mudah dikabulkan doa. Insyaallah kita akan membahas tentang 28 adab di dalam berdoa. Bicara tentang doa, Nabi SAW mengatakan bahwa doa itu adalah ibadah. Tapi anehnya sebagian manusia tidak menganggap doa itu sebagai nilai yang sangat berharga dalam hidupnya. Padahal kalau kita melihat sejarah para nabi, mereka sangat mengagungkan urusan doa. Seolah-olah tidak ada yang kenal sebuah nilai doa itu kecuali para nabi dan juga orang-orang yang mengikuti nabi. Terkadang di antara kita ada yang protes kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa setiap doa yang dipanjatkan itu kok tidak dikabul-kabulkan? Boleh jadi karena adab dan etika berdoanya belum dilakukan. Maka inilah kita akan mencoba membahas tentang adab dan etika berdoa, karena hanya dengan mengenal adab dan etika doa inilah maka doa-doa yang kita panjatkan itu mudah untuk diijabah Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja yang pertama, al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Berdoalah dengan penuh keikhlasan. Karena Allah sendiri yang mengatakan dalam surah Ghafir ayat 14, fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Ketaatan itu hanya diberikan kepada Allah walaupun orang-orang kafir itu membencinya. Jadi betul-betul doa itu di atas tauhid. Jangan ada unsur kesyirikan di dalam doa itu. Seperti umpamanya doa kepada orang-orang yang sudah meninggal, datang ke kuburan meminta-minta di situ. Ini justru kesyirikan, bertentangan dengan kaidah keikhlasan. Karena anda sedang berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka tidak mungkin dikabulkan kesyirikan. Maka ini yang pertama. Kemudian yang kedua, memulailah dengan hamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Thumma bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diiringi dengan salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-namanya itu sama dengan kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung itu. Dan itu diantara doa-doa itu mudah dikabulkan karena bertawasul dengan menyebut nama-namanya. Karena dengan menyebut nama-namanya sama dengan memuji zat yang memiliki nama itu. Logikanya begini, Bu. Kalau ibu meminta sesuatu kepada sesama manusia saja, kalau kita puji-puji orang itu, terkadang yang tadinya tidak mau ngasih pun jadi ngasih. Itu sesama manusia terjadi. Walillah al-mathalul a'la. Tentu bagi Allah permisalan yang jauh lebih tinggi dibandingkan itu. Makanya memuji Allah dalam berdoa itu penting, dengan menyebut nama-namanya. Kemudian tak lupa juga sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasul juga menyebut namanya dengan cara bersolawat.
Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah wassana alaihi thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima syaa. Apabila salah seorang hendak berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah, mengagungkan Allah, kemudian bersolawat. Karena salah satu doa tidak diterima itu salah satunya juga karena tidak bersolawat. Makanya Rasul mengatakan, kullu du'ain mahjubun hatta yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa itu akan tertutup sampai dia bersolawat. Hadis ini dikeluarkan Imam Tabrani dan juga Imam Al-Baihaqi. Kemudian yang kedua, al-jazmu fid du'a wal yaqinu bil ijabah. Ibu kalau berdoa itu harus memiliki azam, niat kuat untuk meminta sesuatu, kemudian yakin bahwa akan dikabulkan. Jadi harus punya tekad kuat, ibu ini mau minta apa sama Allah tuh. Kemudian setelah itu, setelah minta, maka ibu harus yakin bahwa doa ibu tuh diijabah. Ini juga penting, karena Nabi SAW mengatakan, la yaqulanna ahadukum Allahumma ghfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zamal mas'alata fa innallaha la mukrihalah, atau liya'zimal mas'alata fa innallaha la mukrihalah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Rasul, tidak boleh salah seorang di antara kalian itu mengatakan, ya Allah ampuni aku jika kau mau, ya Allah rahmati aku jika kau mau. Tapi harus memantapkan permintaan itu. Jangan bilang kau mau, itu ragu-ragu namanya. Tidak sungguhan doanya kan. Masa ya Allah ampuni jika kau mau, kalau enggak ya enggak apa-apa katanya kan. Gimana doa kayak gini? Harus punya azam kuat gitu ya. Kemudian kenapa demikian? Fa innallaha la mukrihalah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diatur-atur. Tidak bisa dipaksa. Kemudian dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin doa kalian pasti dijabah. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin, kata Rasul. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan pernah mengabulkan dari doanya orang yang hatinya lalai dan hatinya main-main. Ya. Dari sini penting seseorang itu meyakini pasti diijabah. Karena ada orang yang enggak yakin masalahnya, karena sudah bosan mungkin berdoa ya, kok enggak dikabul-kabulkan. Akhirnya dia berhenti berdoa karena tidak yakin kalau doanya itu diijabah. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-ilha fid du'ai wal khusyuk. Harus adanya ilha. Ilha itu artinya merengek bahasa kitanya. Betul-betul meminta, kayak anak kecil minta sesuatu sama ibu kan gimana tuh? Pasti anak kecil itu kan merengek-rengek ya, supaya ibunya ngasih. Maka kurang lebih juga, walillahil matsalul a'la, kalau kita terus merengek di hadapan Allah Azza wa Jal, seperti contoh umpamanya Rasul ketika perang Badar. Nabi SAW betul-betul meminta istighosah kepada Allah agar besok itu perang dimenangkan. Sampai-sampai Nabi SAW tidak sadar itu, ridaknya, selendangnya sampai jatuh. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengatakan kepada Nabi SAW, ya Nabi Allah, kafaka munasyadatuka li rabbika fa innahu sayunjizu laka ma wa'adaka. Wahai Nabi Allah, cukup. Karena Rasul terus merengek kepada Allah. Kata Abu Bakar, cukup ya Rasul,
cukup katanya. Karena Allah pasti akan mengikuti apa yang kau minta, dan Allah pasti akan memenuhi janjinya. Tenang saja. Abu Bakar malah menangkan Nabi SAW. Kenapa Rasul ketika itu sangat khawatir sampai melakukan doa seperti itu? Karena memang tidak pernah perang sebelumnya. Pasukannya sedikit, hanya 300, musuhnya 1000. Dan itu perang perdana masalahnya. Sehingga wajar kalau Nabi SAW khusyuknya dia berdoa kepada Allah, meminta sangat kepada Allah jangan sampai dikalahkan. Sampai dalam doanya Rasul mengatakan, intahlik hadhil isabah falan tu'bad abada. Kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit ini habis ya Allah, kau tidak ada yang menyembah lagi. Sampai Rasul mengatakan seperti itu. Ya, ini sampai bagaimana merengeknya Rasul saat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan harusnya kita juga gitu. Ya. Kalau perlu nangis, nangislah kan begitu. Kemudian yang nomor 5, harus hudurul qalbi fi du'a. Hadirkan hati. Hadirkan hati saat berdoa. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, innila ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hammad du'a. Kata Umar, aku tidak memperhatikan apakah doa ini mau diijabah atau tidak, tapi yang aku fokuskan adalah doanya. Macam doanya ini? Soal ijabah nanti belakangan, tapi soal doa ini harus fokus, kata Umar. Harus betul-betul menghadirkan hati. Itu yang susah, kadang-kadang kita lalai gitu ya. Kemudian yang nomor 6, ad-du'a'u firraha wasyiddah. Biasakan doa itu di waktu ibu senang dan juga di waktu ibu susah. Karena Nabi SAW mengatakan, man sarrahu an yastajiballahu lahu inda syada'id wal qurb falyuksirid du'a firraha'i. Barang siapa yang suka Allah mengabulkan doa-doanya di saat ibu dalam kondisi sulit, maka perbanyak doa di saat ibu sedang senang. Jangan kenal Allah itu di waktu sulit saja, di waktu senang pula lupa sama Allah. Dan itu kenyataannya di masyarakat kan. Ingat Allah itu kalau sudah nikmatnya hilang. Yang umpamanya seseorang ketika sehatnya susah untuk beribadah, sekali kecelakaan tabrakan tidak bisa jalan, baru dia teringat. Kenapa waktu sehat seperti ini? Makanya lihat orang-orang sakit itu lebih banyak zikir kan. Nah, sekali-kali ibu lah ziarah ke rumah sakit, banyak orang zikir di situ. Coba kau disehatkan bu, keluar rumah sakit nyanyi dia, kan zikir lagi kan itu. Jadi ini juga diantara poin yang ke-6. Yang ke-7, la yus'alu illallah wahda. Tidak meminta sesuatu kecuali hanya tujuannya meminta kepada Allah. Jangan Allah itu dijadikan sampingan. Ketika sakit disandarkan kesembuhan kepada dokter, kepada obat. Ketika dokter angkat tangan, obat tak manjur lagi, baru pasrah sama yang di atas. Kan enggak seperti itu. Minta kesembuhan kepada Allah, dokter obat itu sebab saja. Ya, makanya kalau berdoa itu meminta sesuatu kepada Allah dulu. Ibu ada masalah, jangan ngadu dulu kepada orang, apalagi ngadu ke Facebook. Mana bisa Facebook kasih solusi? Ngadu ke yang punya masalah, karena dia juga yang mengangkat masalah kepada Allah. Kemudian yang nomor 8, adamu ad-du'a alal ahli wal mali wal waladi wan nafs. Jangan sampai berdoa keburukan, baik kepada keluarga, baik kepada harta, baik kepada anak, bahkan kepada diri sendiri. Tidak boleh. Karena Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum wala tad'u ala khadamikum wala tad'u ala amwalikum. Janganlah kalian berdoa dengan doa yang buruk kepada diri kalian, kepada anak-anak kalian, kepada pembantu kalian, kepada harta kalian. Kenapa? La tuwafiqu minallahi ta'ala sa'ata lailin sa'atan nailin fiha ata fayastajibu lakum. Dikhawatirkan ketika kita ini berdoa, tiba-tiba malaikat mengaminkan, kita tidak tahu. Ya. Saat kita ngomong begitu kan, celaka kamu. Umpamanya ngomong itu sama anaknya, tiba-tiba malaikat mengaminkan, celaka betul anak. Ingat pernah saya ceritakan
ada seorang syekh bercerita ketika ada seorang ibu marah sama anaknya. Ibu ini mungkin terlontar ucapan yang kurang bagus, mendoakan doa buruk kepada anaknya karena nakal. Nah, mudah-mudahan masuklah peluru itu di kepalamu, katanya. Dia ngomong begitu. Anak ini masih kecil. Setelah kemudian anak ini meningkat remaja, kemudian dewasa, kemudian cari pekerjaan, keterimalah di militer, jadi tentara. Ketika latihan, tiba-tiba kawannya ini sedang main-main dengan pistol. Disangkanya pistol itu ada pelurunya, ditaruh-taruh di kepalanya. Rupanya pelatuknya dipencet, keluarlah satu peluru, masuk ke kepalanya, mati. Ibunya nangis luar biasa. Baru teringat ibunya, dulu waktu dia kecil dia pernah ngomong begitu, semoga Allah sarangkan di kepalamu itu peluru, katanya. Rupanya Allah ijabah setelah dia tua tuh, sudah dewasa kan. Nah ini jangan sampai, karena pengabulan doa itu terkadang kita tidak sadar, diaminkan rupanya sudah dewasa pula kejadian. Maka jangan mudah mendoakan keburukan kepada anak-anak, atau kepada harta, kepada jiwa, dan begitu seterusnya. Yang nomor 9, hifdzus sauti biddu'a, lirihkan suara dalam doa. Makanya ketika sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Tuhan itu jauh sehingga kami harus memanggil, ataukah Tuhan itu dekat sehingga kita harus berbisik-bisik? Dia mengatakan aqaribun fanunaji am baidun fanunadi, katanya. Apakah Tuhan kita dekat sehingga kita harus bisik-bisik, ataukah Tuhan kita ini jauh sehingga harus berteriak-teriak? Maka turunlah ayat wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya soal aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i, akulah yang mengabulkan setiap doa orang yang berdoa kepadaku. Maka dalam berdoa itu ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Maka berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru wa khufiyah, dengan lirih. Tak perlu berteriak-teriak doa itu. Ya, ngapain berteriak-teriak? Kemudian yang nomor 11, adamut takalluf. Adamut takalluf itu tidak perlu kemudian ibu sibuk merangkai-rangkai doa kayak buat puisi. Ya, buat puisi kan ada, kadang-kadang ada ini dibuat-buat, pamannya ada acara, kadang ditulis dulu doanya tuh kan, nanti dibaca. Tidak perlu doa kemudian harus dirangkai-rangkai sampai kesulitan nata bahasa. Allah itu tahu kemauan kita. Makanya ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa taqulu fi salati? Bagaimana, apa yang kau baca dalam salatmu? Jadi apa yang harus dibaca dalam salat itu? Qala, maka dia menjawab, atashhadu, apakah anda mau menjadikan saksi? Summa aqul, kemudian sahabat ini mengatakan, saya katakan, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Aku meminta kepadamu ya Rabb sorga, dan aku berlindung kepadamu ya Rabb dari neraka. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak bisa berdoa macam Mu'ad bin Jabal. Mu'ad itu kalau doa runut, bagus bahasanya. Ya karena dia seorang ulama. Mu'ad itu, orang ini kan orang Badui, datang kepada Rasul, ya Rasul, kalau saya sholat itu hanya minta dua itu saja. Ya Allah, aku minta surga, jauhkan dari neraka. Aku tidak bisa lebih baik lagi dibandingkan Mu'ad. Mu'ad itu punya, kalau doa panjang dia. Maka Nabi SAW, sekitar itulah kau berdoa, tidak perlu kau seperti Mu'ad. Kayak gitu saja, karena Allah tahu masalahnya apa yang kita minta. Tidak perlu kita ini harus sulit-sulit merangkai kata. Allah tahu. Kalau memang kita tidak pandai, ambil aja doa-doa yang warid yang sudah ada gitu ya. Tinggal dihafal, baca. Nah, kalau memang tidak dihafal, atau kalau memang tidak bisa dengan bahasa apapun berdoa, Allah itu Maha tahu. Bahkan sebelum kita minta, Allah sudah tahu kok. Bahwa kita akan minta dan apa yang akan diminta Allah sudah tahu duluan. Ini juga yang nomor 11. Yang nomor 12, at-tadarru wal khusyu'u war raghbatu war rahbatu. Berdoa dengan rendah hati, dengan khusyuk, dengan takut, dengan harapan. Nah, itu juga penting. Ya, karena bagaimanapun
Allah mengatakan innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka maksudnya orang-orang yang beriman bersegera untuk meraih kebaikan, wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, kata Allah, raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka berdoa dengan penuh harapan, takut, dan mereka betul-betul khusyuk. Kemudian yang nomor 13, raddul madzalim at-taubah. Kembalikan barang-barang yang pernah kita zalimi, atau orang-orang yang pernah kita zalimi, kita minta maaf. Khawatirnya gini Bu, kita ini mendoakan sesuatu, pamannya, ya Allah berikan rezeki kepadaku. Rupanya orang yang kita zalimi berdoa kepada Allah, ya Allah seretkan rezekinya. Kan susah nanti. Jadi bertabrakan kan begitu ya. Ya Allah usaha saya lancarkan. Sementara ada orang yang kita zalimi mendoakan pula terbalik, ya Allah seretkanlah usaha orang itu. Kan nanti susah nantinya. Ya. Makanya jangan melakukan kezaliman. Nanti dia mendoakan keburukan apa yang kita minta kepada Allah, dan itu penghalang, karena doa yang dizalimi itu lebih mustajab daripada doa kita. Makanya jangan melakukan kezaliman. Balikkan kalau memang kita punya kezaliman, ngambil barang, ngambil uang, ngambil apa, atau kalaupun dalam bentuk ucapan, perbuatan, minta maaf. Ya. Ini juga yang nomor 13. Yang nomor 14, ad-du'a thalathan. Biasakan doa itu diulang 3 kali. Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, kana Nabi SAW idza da'a thalathan. Rasul itu kalau berdoa pasti diulang 3 kali. Biasakan doa itu diulang-ulang. Kemudian yang nomor 15, istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Karena itu bagian daripada adab. Walaupun perselisihan ulama maksudnya apakah kiblat doa itu sama dengan kiblat salat? Ada yang mengatakan beda. Kalau kiblat doa itu ke langit, kalau kiblat salat ya ke Mekah sana. Makanya lihat orang yang khutbah Jumat itu. Kalau ibu pernah menyaksikan khutbah Jumat, kan khotib kalau berdoa ngadap makmum kan? Ya, kalau memang kiblat doa itu adalah kiblat salat, tentu khatib membalik memunggungi makmum. Dari sini terjadi khilaf pendapat. Apakah kiblat doa itu maksudnya kiblat salat, ataukah kiblat doa itu maksudnya langit? Ya, kita menegakkan itu begitu. Ini menjadi khilaf para ulama. Tapi yang jelas ya, bahwa kalau memang dihadapkan ke kiblat kemudian mengarah ke langit, yaitu lebih baik lagi dengan menggabungkan dua pendapat kan itu ya. Kemudian yang nomor 16, raf'ul aidi fi du'a, mengangkat kedua tangan. Ingat, ini kan kita bicara masalah doa masalah ya. Doa itu ada dua. Ada dua ibadah. Dua ibadah itu maksudnya doa rutinitas. Ah, itu tidak perlu ngangkat tangan. Ibu masuk kamar mandi, itu aja yang dibaca doanya kan. Tidak perlu ngangkat tangan karena itu rutinitas. Maksudnya doa yang kita bahas ini doa ketika ibu ada masalah, supaya masalahnya dihilangkan. Angkat tangan. Karena Allah itu malu kalau seandainya ada orang yang mengangkat kedua tangan kemudian tidak diijabah. Ya. Kemudian juga yang nomor 17, kalau bisa berwudu, walaupun ini bukan syarat ya. Doa itu tanpa wudu pun tidak ada masalah. Tapi kalau berwudu, kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, maka itu lebih afdal lagi. Kemudian yang nomor 18, alla ya'tadiya fid du'a. Jangan sampai dalam berdoa itu melampaui batas. Melampaui batas itu ya seperti meminta sesuatu yang diharamkan. Ya Allah, muluskan nih, saya nanti malam mau nyuri nih. Masa mau nyuri pula minta dimuluskan kepada Allah? Nah, ini kan tidak boleh. Ini melampau namanya kan. Atau umpamanya sesuatu yang mustahil. Ya Allah, kasih umur sama saya seperti umur iblis, nggak mati-mati. Gimana pula kan gitu? Ini kan melampau orang doa kayak gini. Taib. Kemudian juga yang nomor 19, hendaklah kalau doa itu mulai dari diri kita. Kalau itu doanya untuk orang lain, maka kita mau mendoakan orang lain gitu ya, maka doakan diri kita sendiri. Ya, semoga Allah memberikan kebaikan bagi saya kemudian sama kamu. Jadi kalau mendoakan diri kita dulu baru orang lain. Sebagaimana Rasul mengatakan, sebagaimana Rasul juga dikisahkan, karena Nabi SAW idza da'a bada'a bi nafsi. Rasul kalau berdoa memulai dari diri sendiri dulu, baru berdoa kepada orang lain.
Kemudian yang nomor 20, an yatawassal ila Allah bi asma'il husna wa sifatil ula au bi amalin salihin qama bihi da'iya nafsuhu au bi du'ai rajulin salihin hayyin hadirin. Bertawasul dengan 3 perkara, dengan nama-nama Allah, dengan amal soleh, atau orang yang masih hidup dan dikenal kesolehannya. Tidak harus ustadz, harus ulama. Yang jelas orang ini soleh, suka solat, ya, suka beribadah, taat, tidak jarang kelihatan maksiat. Nah, minta doanya. Atau dengan amal soleh, ibu pernah sedekah, teringat nih, ibu lagi sakit, ya Allah saya lagi sakit, tolong sembuhkan. Dulu saya pernah juga nyumbang kepada fulan, kalau itu memang sebuah pahala, tolonglah sembuhkan hari ini. Nah, itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Makanya jangan remehkan sedikit amal soleh, karena boleh jadi itu diperlukan saat kita bertawasul. Kemudian yang nomor 21, an yakunal mat'am wal mashrab wal masbat min halalin. Hendaklah makanan, minuman, pakaian harus dari yang halal. Kan ini penghalang doa masalahnya. Ya, karena dulu kata Rasul ada orang yang menengadahkan tangan ke langit kemudian berteriak-teriak ya Rabb ya Rabb, padahal dia orang miskin, musafir, mengangkat kedua tangannya kemudian mengeluh kepada Allah. Harusnya orang seperti ini dijabah karena syarat doanya sudah ada. Tapi rupanya tidak diijabah. Rupanya sebab tidak diijabahnya tadi karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, akhirnya terhalang pula doa kepada dia. Kemudian yang nomor 22, la yad'u bi itsmin aw qati'ati rahimin. Jangan isi doa itu dalam rangka melakukan kemaksiatan ataupun memutus hubungan silaturahim. Jangan sampai dalam doa itu ada 2 kandungan ini. Ada hal-hal yang berbau dosa atau ada hal-hal yang berbau memutus silaturahim. Tidak boleh. Ya. Contohnya ibu saingan dengan saudara kandung, padahal saingan dengan saudara kandung. Ibu kok terbentik dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan bangkrutlah dia katanya. Itu saudaranya padahal. Ya. Kemudian yang nomor 22, al-ibtiad an jami'il ma'asi. Usahakan sebelum berdoa itu jangan maksiat. Kalau kita mau berdoa, nanti malam kita berdoa, dari pagi sampai siang sampai sore itu jangan maksiat. Jangan memandang yang haram. Pokoknya jangan memulai doa itu dengan aktivitas maksiat. Karena maksiat itu salah satu penghalang doa masalahnya. Kemudian juga an ya'muru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Doa itu kalau tadi kan memutus silaturahim, kalau bisa memang doa itu ada kandungan kebaikan dan juga menghindar dari kemungkaran. Kemudian yang nomor 25, adamul isti'jal. Ini penting, tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Karena ada orang yang mengatakan, ya Allah sudah berkali-kali saya doa kok enggak dikabul-kabulkan. Tergesa-gesa namanya. Ya. Kemudian juga justru kalau dia mengatakan seperti itu, yang malah enggak dikabulkan sama Allah tuh. Saya sudah berdoa berkali-kali, bertahun-tahun kok nggak dikabulkan. Justru tidak akan dikabulkan. Tapi kalau dia terus berdoa, sebenarnya dia dikabulkan, dia nggak sadar saja itu. Karena pengabulan doa itu kan ada 3, sering saya katakan. 1, memang sengaja jadi celengan kita di sorga. 2, boleh jadi memang kita dihindarkan dari mara bahaya. 3, boleh jadi Allah belum mengabulkan karena sebuah kemaslahatan bagi kita. Kita tidak tahu. Maka jangan istijal. Kemudian nomor 26, husnudzan, berbaik sangka dengan Allah. Jangan berburuk sangka. Ya. Karena Allah itu bersama prasangka kita. Kalau prasangka kita baik, Allah baik. Kalau prasangka kita buruk, Allah buruk pula dengan kita. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Kemudian juga yang nomor 27, at-taubatu wa tathhirul batin. Berusaha sebelum berdoa itu bertobat dulu. Boleh jadi ada dosa-dosa yang kita lakukan kita tidak tahu kan itu ya. Ataupun mungkin kita membersihkan batin, mungkin ada hal-hal yang merusak hati kita, dendam, benci, dengki dan begitu seterusnya kepada orang lain. Sebelum berdoa upayakan kita hilangkan kalau bisa kan itu. Dan yang terakhir tentunya pilihlah waktu-waktu yang sangat mustajab. Waktu-waktu yang sangat mustajab itu banyak. Saya akan urut secara cepatnya karena waktu juga. Yang pertama malam Lailatul Qadar.
Yang kedua di pertengahan malam atau sepertiga malam. Yang ketiga selepas sholat wajib. Yang keempat di antara adzan dan qomat. Yang kelima satu waktu pada setiap malam. Pokoknya kita tidak tahu malam hari. Tidak harus sepertiga malam atau setengah malam. Pokoknya malam hari lah. Ada waktu-waktu itu Allah mengijabah doa kita. Kemudian yang nomor 6 ketika selepas azan. Kemudian yang nomor 7 ketika turun hujan. Kemudian yang nomor 8 saat peperangan. Kemudian yang nomor 9 di hari Jumat. Ada yang mengatakan di antara dua khutbah, ada yang mengatakan selepas asar sampai maghrib. Kemudian juga ketika sujud, dan ini yang paling jelas hadisnya. Kemudian juga ketika selesai minum air zam-zam. Maka itu juga termasuk doanya mustajab. Kemudian ketika bangun di malam hari. Kemudian juga ketika dia tidur dan sebelum tidur dia berwudu. Sebelum tidur dia berwudu, kemudian berzikir, kemudian tidur, kemudian bangun. Nah, ketika bangun itulah dia berdoa, maka mustajab. Tidak harus mamanya bangunnya jam 3, mungkin boleh jadi bangun subuh kan gitu. Kemudian juga ketika seseorang berpuasa. Ketika seseorang berpuasa. Kemudian maksudnya berpuasa itu menjelang berbuka, itulah mustajabnya doa. Kemudian ketika Anda dizalimi. Kemudian juga doanya orang tua kepada anak, itu mustajab. Kemudian juga ketika safar atau orang yang datang safar, kita minta doanya. Ya. Kemudian juga di tempat-tempat yang mustajab doa seperti multazam, kalau ibu umroh atau haji kan itu ya. Maka itu banyak tempat-tempat doa saat haji dan umroh itu, maka itulah kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di antara waktu-waktu yang penting kita memulai dengan doa. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita bentangkan dengan membahas sedikit sejarah. Tadi di mukadimah sudah saya katakan bahwa doa itu memiliki nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah. Karena Rasul yang mengatakan laisa syai'un aqram indallahi minad doa. Tidak ada sesuatu yang lebih istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu dari ibadah-ibadah itu kecuali doa. Karena doa itu masuk pada semua ibadah, Bu. Doa itu semua ibadah yang kita lakukan pasti terkandung doa di situ. Mau ibadah apa saja, sebutkan. Mau ibadah mahdhah, mau ibadah ghairu mahdhah gitu ya. Semua ibadah itu terkandung doa di situ. Minimalnya ketika saat kita selesai melakukan sebuah ibadah itu kan kita berharap bahwa ibadah diterima dan ibadah ini menghasilkan surga. Makanya doa itu masuk pada semua ibadah. Dan tidak ada yang tahu nilai sebuah doa itu kecuali para nabi. Lihat, saya contohkan Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Yunus gara-gara dia meninggalkan Nainawa, satu negeri di Irak, sebelum Allah izinkan. Karena ketika itu Nabi Yunus menganggap kaumnya tidak ada yang beriman. Padahal setelah kepergiannya kaumnya pula beriman. Dan tidak ada satu nabi yang semua kaumnya beriman kecuali Yunus. Yunus tidak tahu kalau kaumnya beriman, dia keburu pergi masalahnya. Ya. Tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Yunus karena dia pergi sebelum diperintah. Ketika kemudian dia berada di atas perahu, tiba-tiba nih perahu ini diputar-putari ikan besar. Ya. Sehingga penumpangnya ketakutan. Karena ada ikan besar, bukan hiu itu mungkin muter-muter di kapal itu. Sehingga penumpangnya ketakutan. Ini bisa saja kemudian kapal ikan lebih besar dari kapal ini bisa saja menerkam semua yang ada di perahu. Sehingga akhirnya orang-orang ini berusaha mengundi, ini harus dikorbankan satu,
dikasih makan, dibiar pergi gitu maksudnya. Akhirnya diundilah satu kapal itu. Rupanya yang keluar pas dikocok Nabi Yunus. Orang-orang memandang, janganlah, nampaknya dia orang soleh katanya. Yang lain saja, kalau bisa preman aja lah masukkan gitu. Ini nampaknya orang soleh ini. Dikocok lagi Yunus lagi, Yunus lagi. Di sini baru perasan Nabi Yunus tuh. Mungkin ini kesalahan saya karena meninggalkan kaumnya begitu saja. Makanya Yunus akhirnya dijadikan umpan ikan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia yang menyutradarai semuanya. Dia memerintahkan kepada ikan itu telan dan jangan kau kunyah. Telan saja, jangan dikunyah. Kalau dikunyah matilah orang. Maka ikan itu kemudian hanya nelan saja. Maka Yunus berada di perut ikan itu. Apa yang dilakukan? Di tengah tiga kegelapan, kegelapan perut ikan, kegelapan dasar lautan, kegelapan tengah malam. Harusnya Yunus meninggal di situ. Tapi Yunus tidak berhenti dari doa dan zikir. Terus dia berdoa. Dia mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa kata Rasul? Siapapun yang berdoa dimukodimahi dengan doanya Nabi Yunus pasti mustajab. Jadi kalau ibu berdoa, dimulai doanya dengan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baru kemudian berdoa yang lainnya, pasti mustajab kata Rasul. Makanya ketika ada kasus antara Utsman bin Affan dengan Abdurrahman ibn Auf kalau tidak salah. Jadi Abdurrahman ibn Auf ini melihat Utsman di masjid, kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum, tak dijawab. Assalamualaikum, tak dijawab. Assalamualaikum, tak dijawab. Marah Abdurrahman bin Auf ini. Ada apa ini? Karena kalau orang dulu mengucapkan salam kok tidak dijawab itu kan aib. Ya, kita saja kalau mengucap salam sama orang enggak dijawab, kayaknya ada sesuatu sama saya tuh. Marahlah Abdurrahman bin nyari Umar bin Khattab yang ketika itu menjadi Amirul Mukminin. Ya Umar, ya Amirul Mukminin, tadi aku ketemu Utsman di masjid. Aku bacakan salam 3 kali tak dijawab-jawab katanya. Maka Utsman manggil Umar ini dan mengatakan, ya Utsman, betul. Kata Utsman, enggak, aku enggak dengar katanya. Aku sampai teriak-teriak. Kata Utsman, aku enggak dengar. Memang aku enggak dengar kata Utsman itu. Makanya aku tidak kujawab katanya. Utsman kemudian bercerita, masalahnya ketika itu aku melamun. Aku melamun dulu katanya. Aku pernah bermajelis bersama Nabi gitu. Nabi mengatakan siapapun yang berdoa dengan doa ini pasti mustajab. Aku tidak tahu lafadznya. Karena ketika itu Rasul disibukkan dengan orang Arab Baduy ngobrol, belum diajarkan lafadznya, langsung pergi Rasul. Jadi aku ini terpikir apa itu lafadznya itu. Abdurrahman bin Auf mengatakan aku ingat katanya. Karena aku pun ada di situ ketika Rasul pergi, aku ikuti dari belakang katanya. Kemudian aku tanyakan langsung kepada Rasul. Kata Rasulullah kemudian bersabda seperti ini, siapapun yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus, sebelum dia berdoa yang lainnya pasti mustajab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lihat bagaimana nilai sebuah doa, akhirnya Nabi Yunus diselamatkan. Karena doa itu silahul mukmin, senjatanya orang Islam. Ya. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam yang sudah saya ceritakan bagaimana Allah uji dengan berbagai macam ujian. Tidak ada manusia seberat Ayub ujiannya. Hartanya ludes, anaknya semua mati, diberikan penyakit pula yang tidak ada pada kaumnya. Sehingga orang menuduh bahwa Ayub itu melakukan kemungkaran yang tidak pernah dilakukan orang, sehingga Allah kutuk dengan penyakitnya. Terpaksalah Ayub karena dituduh menular penyakitnya harus hijrah, meninggalkan kampungnya, hidup dengan istrinya di tengah padang pasir. Kurang apa ujian kayak gini coba? Ibaratnya ibulah, ya, ludes hartanya, kemudian anak-anaknya meninggal, dikasih penyakit, diponis itu penyakit menular sama orang kampung. Terpaksalah hijrahlah di hutan Jabal Uhud sana. Kira-kira kuat, kalau enggak gila ya matilah ibu di situ tuh. Tapi lihat bagaimana kesabaran Nabi Ayub luar biasa. Nabi Ayub tidak pernah mengeluh dengan penyakitnya. Itulah hebatnya Nabi Ayub. Makanya wajar kalau dia menjadi imamus sabirin itu. Karena tidak pernah mengeluh. Justru istrinya yang tidak tahan. Dia mengatakan, ya Nabi Allah, kau kan seorang Nabi, berdoalah kepada Allah. Dirayu sama istrinya, berdoalah kepada Allah. Kau seorang Nabi, nanti Allah akan kabulkan doa. Tapi Nabi Ayub mengatakan, wahai istriku, sekarang saya mau tanya, berapa tahun Allah memberikan nikmat kepada kita coba?
Kata istrinya 70 tahun. Berapa tahun ujian yang Allah berikan kepada kita? 18 tahun. Kata Nabi Ayub, belum balance. Kita ini baru diuji 18 tahun. Allah kasih nikmat 70 tahun katanya. Kalaupun kata Nabi Ayub kita diuji dengan Allah memberikan nikmat yang sama, tahunnya sama. Oke, diuji 70 tahun. Dikasih nikmat 70 tahun. Ini bagiku kata Nabi Ayub belum sebanding katanya. Tapi namanya Ayub juga manusia, Bu. Dia bukan malaikat, ya. Adalah kawannya dua orang ini, entah bincang-bincang kedengaran pula sama telinganya Nabi Ayub itu. Apa perbincangannya? Yang satu mengatakan sama kawannya, jangan-jangan si Ayub itu penyakit-penyakitnya kok nggak pernah disembuh-sembuhkan ya? Jangan-jangan dikutuk oleh Allah. Jangan-jangan dia melakukan dosa yang tidak pernah dilakukan kaumnya. Kata kawannya, jangan ngomong begitu. Kayak ibu lah biasa kan, hus gitu ya. Kayak ibu kan itu. Janganlah kayak gitu katanya. Ya, kemudian kawannya nyaut lagi, kalau bukan kutukan apa namanya? Kok tidak pernah penyakitnya adalah yang sembuh? Ini makin parah penyakitnya. Kalau bukan kutukan apa namanya katanya? Kedengaran ke telinga Ayub tuh. Dari situlah diberdoa Nabi Ayub. Tapi doanya pun tidak secara terang-terangan. Tidak mengeluh kayak kita, tidak. Ayub hanya mengatakan, dia mengatakan, ya Rabb, inni massaniyadz-dzurr wa anta arhamur rahimin. Hanya itu saja Ayub ngomong itu. Ya Allah, aku yakin bahwa ini penyakit ini datang dari kamu, dan aku yakin tidaklah engkau memberikan ujian kepadaku kecuali karena sayangmu kepada hambamu. Ayub tidak mengatakan ya Allah sembuhkan penyakitku, enggak. Ayub hanya mengatakan engkau itu zat yang maha penyayang. Maksudnya di balik penyayang itu ya tolonglah sayangi aku, sembuhkan gitu ya. Tapi Ayub tidak menyebutkan objeknya tuh. Kalau kita kan langsung kan, ya Allah saya ini asam urat, tolonglah sembuhkan asam urat saya kan itu. Saya ini penyakit gula, tolonglah sembuhkan gula saya. Tapi Ayub tidak. Dia hanya mengatakan dengan lembutnya, dengan bahasa seperti itu. Tapi Allah tahu keinginan Nabi Ayub itu. Makanya kemudian ketika dia mandi, Allah katakan, hentakkanlah kakimu itu ke bawah, nanti keluar air. Mandi kau di situ. Akhirnya dihentakkan kakinya, betul keluar air, mandi di situ, semua penyakitnya hilang. Habis hilang, tiba-tiba datang hujan. Hujannya bukan air, belalang emas. Satu rumah belalang emas itu. Kaya lagi lah Ayub. Kemudian istri disuburkan lagi, anaknya 2 kali lipat daripada yang sebelum dia meninggal tuh anak-anaknya. Ada yang mengatakan awalnya anaknya 14, 2 kali lipat, 28 kan anaknya. Itu karena kesabaran dan doa. Itulah bagaimana kemudian para nabi menghargai sebuah doa. Dan banyak kisah-kisah para nabi yang luar biasa. Mereka menghargai doa. Bahkan Nabi SAW banyak sekali mengajarkan doa kepada kita. Banyak kalau kita ini ya, baik doa yang sifatnya doa ibadah gitu ya. Sebelum tidur ada doanya, setelah tidur ada doanya. Masuk WC ada doanya, keluar WC ada doanya. Pakai pakaian ada doanya, lepas pakaian ada doanya. Masuk masjid ada doanya, keluar masjid. Semua Rasul ajarkan tuh doa tuh. Macam-macam doa. Mungkin kalau kita baca setiap hari itu tidak sanggup saking banyaknya tuh. Karena Rasul paham apa itu doa. Nilai sebuah doa itu luar biasa ya. Wallahu alam, ini secara singkatnya. Karena juga waktu. Taib, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan.